Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan Pak Sairi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang iklan. Apa itu iklan? Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin sering menemui iklan. Iklan dapat ditemukan dalam media cetak seperti majalah atau koran, dan dalam media elektronik seperti televisi atau radio, ataupun ditemui dalam bentuk media luar ruang, seperti baliho atau spanduk. Seperti yang Pak Sairi katakan sebelumnya, untuk supaya kita lebih memahami, kita bahas iklan ini satu persatu. Pertama-tama, mari kita bahas mengenai pengertian iklan. Apa itu iklan? Iklan adalah pesan atau berita yang ingin disampaikan pada masyarakat luas melalui suatu media. Iklan dibuat sedemikian rupa agar menarik perhatian masyarakat. Iklan bertujuan untuk membujuk atau mengajak penerima informasi untuk melakukan hal yang ditawarkan dari pembuat iklan. Jadi intinya, tujuan dari iklan ini anak-anak adalah mengajak orang yang membaca atau yang menerima informasi dari iklan yang kita pasang itu melakukan hal yang ditawarkan. Maksudnya itu, misalnya kalau yang ditawarkan itu barang, berarti berharap orang yang membuat iklan itu, yang ditawarkan itu dibeli oleh orang yang membaca iklannya. Gitu. Nah, tetap fokus ya. Biarkan yang itu. Itu biarkan begitu tuh. Lanjut. Selanjutnya, fungsi iklan. Iklan memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, iklan komersil. Apa fungsinya iklan komersil? Fungsinya untuk memperkenalkan suatu produk dan menarik perhatian masyarakat agar mengenali, membeli, hingga mengonsumsi atau menggunakan produk yang diiklankan tersebut. Produk dapat berupa barang atau jasa. Jadi iklan komersil itu, kalau ditanya apa sih Pak komersil? Maksudnya itu iklan yang berbayar. Jadi ada anak-anak ya, iklan itu berbayar. Orang yang pasang iklan itu bayar ke tempat-tempat, misalnya kalau ke televisi, masang iklan di televisi. Si pemasang iklan itu bayar ke channel TV tersebut. Makanya namanya iklan komersil, diperdagangkan. Atau misalkan dia ternyata pasang iklannya di papan reklame di pinggir jalan raya, itu bayar. Ya, bayar ke orang yang punya papan reklame, dan biasanya sih tidak murah itu. Mahal pastinya. Gitu. Biasanya iklan yang komersil lagi nih di YouTube tuh kan ada tuh, ya. Jadi kalau orang sudah punya jadi YouTuber, itu YouTuber itu mendapatkan hasil itu dari video mereka yang telah dipasangi iklan. Gitu. Paham ya? Jadi itulah yang dimaksud dengan iklan komersil. Dan iklan komersil ini tidak hanya menawarkan suatu produk yang berbentuk barang, tapi bisa saja jasa. Misalnya nih, iklan travel, ya kan? Atau iklan hotel, penginapan, itu. Atau iklan-iklan lain lah yang berbentuknya jasa, banyak itu. Bisa kalian nanti pahami sendiri dan cari sendiri contohnya. Oke, selanjutnya. Nanti ini contoh iklan
komersil yang menawarkan suatu produk. Nah, sedangkan yang ini adalah iklan komersil yang menawarkan jasa. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu iklan non komersil. Berfungsi memberi informasi kepada masyarakat, misalnya pengumuman program pemerintah. Nah, ini ada juga iklan yang seperti itu. Iklan BPJS, ya kan? Atau itu kan program-program pemerintah. Misalnya iklan KB, ya kan? Keluarga berencana, dan masih banyak sih sebetulnya iklan-iklan yang lain yang sebetulnya itu adalah milik pemerintah, dan itu kalaupun berbayar, pemerintah bayarnya, yang bayar pemerintah bukan perorangan gitu. Selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang pengertian iklan dan fungsi iklan. Selanjutnya yang ketiga, bahasa iklan. Agar dapat menarik perhatian masyarakat, iklan memiliki ciri bahasa sebagai berikut. Yang pertama, pilihan kata singkat, padat, dan jelas. Ya, jadi dalam iklan itu tidak boleh kita menulis kata-kata yang terlalu bertele-tele. Artinya bikin orang bosan gitu ya. Jadi iklan itu ringkas, padat gitu. Bahasanya tidak terlalu panjang. Biasanya menggunakan juga slogan-slogan tertentu gitu. Misalnya iklan pasta gigi gitu ya. Iklan pasta gigi seperti Pepsodent. Itu kan biasanya menggunakan bahasa yang ringkas, padat, dan dapat dipahami oleh semua kalangan. Baik anak-anak atau orang dewasa gitu. Seperti itu. Atau iklan susu Denko, aku dan kau suka Denko gitu kan. Dan lain-lain lah, banyak contohnya, bisa kalian nanti cari. Itu kalau iklannya iklan elektronik, jadi ada videonya, ada audionya juga. Tapi ada juga iklan yang tidak bergerak. Di mana itu iklan yang tidak bergerak itu dapat kita temukan? Di pinggir jalan. Ya, biasanya kan ada di papan reklame tuh. Atau di jumbotron. Selanjutnya, yang pertama tadi pilihan kata singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, bahasa mudah dimengerti. Tadi itu yang Pak Seri sampaikan. Jadi bahasanya mudah dimengerti. Tidak berbelit-belit. Kadang juga sih menggunakan istilah-istilah lucu gitu ya. Kemudian yang ketiga, menarik. Jadi iklan itu, bahasa iklan itu yang pertama anak-anak, singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, bahasa mudah dimengerti. Yang terakhir, menarik. Jadi bahasanya menarik. Nah, kayak Atta Halilintar bikin produk mie Asyap gitu. Itu kan menarik ya, menarik orang. Jadi brand tersendiri. Baiklah anak-anak sekalian, itulah tadi pembahasan tentang iklan. Pak Sairi harap kalian dapat memahaminya dengan baik. Jangan lupa dibaca bukunya. Kalau kalian masih belum paham, baca lagi bukunya atau dengarkan video ini. Harapan Pak Sairi, setelah kalian belajar tentang iklan ini, kalian tidak hanya bisa memahami tentang iklan dan cara-cara iklan serta fungsinya, tetapi kalian juga dapat membuat iklan sederhana dengan baik dan benar. Baiklah anak-anakku sekalian, hanya itu yang dapat Pak Sairi sampaikan. Saya akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.